Haleluya, shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 30 Juli 2022. Sudahkah kita menyapa dan saling memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan membalas teguran dengan amarah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 26 ayat 11 sampai dengan 16 dan dilanjutkan dengan ayat 24 serta Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus saudara pernah sampaikan bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Matius 20 ayat 25. Nah, Injil hari ini saudaraku yang terkasih, kita dapat melihat bagaimana Herodes sebagai penguasa waktu itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Oleh karena Herodes tersinggung dan tak terima atas teguran Yohanes Pembaptis akan dirinya, Herodes ingin membunuhnya. Kata Yohanes Pembaptis, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Matius 14 ayat 4. Sikap tersinggung dan ingin mengancam juga sering terjadi pada diri kita, saudara. Kita sering tersinggung jika ditegur oleh saudara kita. Kita menjadi sakit hati, benci dan dendam. Sakit hati dan dendam adalah akar dari segala kejahatan. Dengan sakit hati dan dendam kita akan merencanakan kejahatan-kejahatan untuk lebih menyakiti atau bahkan menghabiskan nyawa. Kita bisa melihat bagaimana Yeremia di dalam menjalani perutusan Allah dalam bacaan pertama hari ini. Yeremia bernubuat saudara, bernubuat atas kemusnahan bait suci. Ini membuat kemarahan para imam dan para pemuka. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Yeremia 26 ayat 11. Saudaraku yang terkasih, para pemuka dengan kuasanya mau melakukan semena-mena terhadap rakyat kecil, termasuk terhadap Yeremia yang telah mengingatkan dalam nubuatnya. Apakah Yeremia menjadi takut, saudara? Atau gentar? Hidup semena-mena, ingin berkuasa dengan tangan besi juga ada di sekitar kehidupan kita, saudara. Kita lihat baru-baru ini seorang anak balita disiksa, di mana kakinya diikat dan tangannya dalam keadaan lapar oleh orang tuanya sendiri. Ada juga seorang ibu, saudara-saudara, dengan pacarnya tega-teganya melakukan penyiksaan terhadap anaknya sehingga kakinya patah. Seorang suami merasa dia berkuasa, melakukan semena-menanya terhadap pasangannya, bahkan juga terhadap bawahannya. Kita juga dapat melihat bagaimana para tokoh yang merasa berkuasa, saudara, melakukan semena-mena terhadap orang lain. Lihat saja kasus penembakan polisi dan polisi. Kita juga dapat melihat para politisi bagaimana mereka mau menjatuhkan lawannya. Sikap-sikap para penguasa yang berkuasa dengan tangan besi seperti Herodes ini, saudara, sudah meracuni setiap kehidupan kita. Sikap ini mematikan akan kebenaran. Sue Hokgi, seorang pejuang kemanusiaan, pernah berkata, saudara, umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran, karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Kalimat bijak yang tak hanya diucapkan tanpa bukti, tetapi diperlihatkan oleh Sue Hokgi selama ia menjadi pejuang kemanusiaan. Perkataannya mengingatkan kita pada reaksi negatif Herodes ketika mendengar teguran dari Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita menyikapi akan kebenaran ini, saudara?
Apakah kita meresponi kebenaran itu dengan baik dan menerimanya? Atau kita tersakiti oleh kebenaran itu sehingga kita melakukan hal-hal yang negatif dan juga ingin membalas menyakiti orang itu? Kebenaran memang terkadang tak menyenangkan, saudara. Sehingga sedikit sekali orang yang berada dalam kumpulan tersebut. Namun orang yang membuka dirinya terhadap kebenaran dan menerima yang paling menyakitkan sekalipun, kelak akan terbukti, saudara, bahwa ia berada di tempat yang benar. Bagi orang percaya, hidup dalam kebenaran menjadikan kita orang yang berbahagia. Seberapa siapkah kita menerima kebenaran itu, saudara? Walaupun kebenaran itu menyakitkan diri kita. Masihkah kita memilih kebenaran ketika hal itu terasa menyakitkan? Perenungan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, melihat perilaku yang tak terdapat, yang dapat atau ada di dalam diri kita. Apakah kita dapat menerima teguran, sapaan akan kebenaran yang menyakitkan itu? Apakah kita bersikap seperti Herodes yang tak menerima akan kebenaran? Kita semua diajak, saudara-saudara, melalui perenungan hari ini untuk dapat dengan penuh bijak dan penuh hikmat saat menerima teguran dari sesama. Kita harus melihat akan kebenaran itu sebagai jalan keselamatan bagi kita. Kita mau menyikapi kebenaran walau menyakitkan sekalipun. Tetap menerima dengan penuh bijak dan hikmat serta penuh kasih. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita jangan cepat marah saat mendapat teguran, saudara. Tapi dengan penuh bijak, kita mau mendengarkan teguran itu dengan penuh bijak dan penuh hikmat. Dan kita ambil hikmah dari kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!